Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Politisi DPR RI, Ibu Irma Suryani, membuat pernyataan yang sangat penting buat kita semua, bahwasanya klaim sejarah yang dilakukan oleh klan Ba'alwi terhadap sejarah Indonesia itu sangat berbahaya. Bahkan jauh lebih berbahaya daripada isu politik dinasti. Coba kita dengarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh Indonesia, kembali bertemu dengan saya, Irma Suryani, fraksi Partai Nasdem, Komisi 9 DPR RI. Pemirsa, terus terang, kali ini saya akan memperbincangkan terkait dengan pengalihan atau klaim-klaim yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyesatkan sejarah kebangsaan Republik Indonesia dengan mengakui seluruh pahlawan-pahlawan bangsa yang berjuang merebut kemerdekaan sebagai bagian dari kelompok mereka. Saya sebut saja kelompok Ba'alawi. Terus terang, bagi saya, jika ada oknum-oknum yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, silahkan saja, sepanjang tidak menyesatkan umat. Apalagi kemudian menyesatkan sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu sudah perbuatan kriminal menurut saya. Karena itu menyesatkan seluruh perjuangan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Pulau Rote, menghina pahlawan-pahlawan pribumi, pahlawan-pahlawan bangsa kita. Saya tidak tahu sebenarnya maksudnya apa, tetapi yang jelas ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena bisa saja klaim-klaim ini adalah awal dari oknum-oknum yang secara terstruktur dan masif ingin mengklaim dan merebut Indonesia melalui ajaran-ajaran atau tafsir-tafsir agama yang salah. Bayangkan rakyat Indonesia ketika disampaikan W.R. Supratman, Wage Rudolf Supratman pun diakui sebagai bagian dari klan mereka. Nah, ini sudah penyesatan sejarah yang luar biasa. Dan jangan salah, dari sini dimulainya perebutan atau klaim-klaim yang akan membuat Indonesia direbut secara perlahan-lahan oleh oknum-oknum imigran yang ingin menguasai Indonesia. Saya bukan ingin atau mau memprovokasi, tetapi hal seperti ini jangan disepelekan. Kita jangan terpaku, jangan terpancing hanya soal politik dinasti semata, tetapi ini jauh lebih berbahaya. Klaim-klaim penyesatan sejarah perjuangan bangsa ini lebih berbahaya dari sekedar politik dinasti. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena ini adalah cikal bakal untuk mengarabkan atau memba'alawikan Indonesia dari sistem Pancasila ke sistem khilafah. Ini berbahaya menurut saya, ini harus kita hati-hati. Memang tidak seluruhnya ustadz-ustadz dari keturunan Arab itu tidak baik, banyak yang baik, tapi hati-hati dengan oknum-oknum yang secara sistematis ingin merusak dan memutarbalikkan fakta sejarah. Kita tidak boleh juga menafikan ustadz-ustadz dari keturunan Arab yang baik, yang benar dan syiar memang untuk kepentingan umat. Tetapi kita juga tidak boleh membiarkan klaim-klaim yang akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena perjuangan kemerdekaan itu
dari Sabang sampai Pulau Rote dilakukan oleh semua suku dan oleh semua agama yang diakui di negara ini. Salam keindonesiaan, jaga NKRI, dan jangan sampai ada orang yang mengklaim-klaim perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita, karena itu adalah penghinaan bagi bangsa Indonesia. Salam kemerdekaan. Luar biasa ini masukan Ibu Irma Suryani. Setidak-tidaknya ada 3 hal yang hendak saya komentari di sini. Yakni yang pertama, bahwasanya pembelokan sejarah, klaim-klaim sejarah ini merupakan tindakan kriminal. Nah, ini keren ini. Ini keren sekali ini. Hari ini kita harus rumuskan sebetulnya. Harus ada semacam FGD. Kita harus duduk bersama, diskusi bersama, baik dari BPIP, kemudian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kemudian Mabes Polri, kemudian TNI, kemudian Menko Polhukam. Kita harus duduk bersama, dan para ulama termasuk NU dan Muhammadiyah juga, MUI, duduk bersama untuk merumuskan klaim terhadap sejarah bangsa yang dilakukan secara sepihak. Dan itu jejak digitalnya banyak, nggak bisa dihapus karena sudah menyebar dan disimpan filenya oleh jutaan rakyat Indonesia. Klaim-klaim sejarah sepihak ini mestinya dihukum sebagai perbuatan kriminal. Nah, ini saya mendukung untuk DPR RI segera menggodok bahwasanya perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk memanipulasi sejarah bangsa Indonesia ini merupakan tindakan kriminal. Oke, cari undang-undangnya, cari pasalnya. Saya yakin dengan piranti undang-undang yang ada sekarang sudah ada regulasinya kok terhadap ini semua. Tinggal kemudian kita sepakati apa undang-undangnya, mana pasal yang tepat terhadap pemidanaan dari orang-orang yang secara sengaja telah merubah sejarah bangsa. Kemudian mengklaim pahlawan-pahlawan bangsa ini dari klan mereka. Nah, ini saya setuju banget. Ayo para wakil rakyat, wakil-wakil kami di Senayan, kami berharap Anda semua yang mewakili kami semua, pidanakan. Carilah pasalnya. Kan yang jago buat pasal kan anggota dewan, yang ngerti pasal kan anggota dewan, karena digodoknya DPR sebetulnya. Silakan, apa pasal yang paling tepat untuk semua orang yang telah mengklaim sejarah bangsa, memanipulasi sejarah bangsa Indonesia, termasuk mengklaim para pahlawan di negara kita. Kami tunggu ini. Ini yang pertama, kami support, kami apresiasi apa yang dinyatakan oleh Ibu Irma Suryani. Ini penting sekali. Inilah anggota DPR yang memang cinta bangsanya. Beliau tidak hanya berpikir tentang kedudukan, tidak berpikir hanya kursinya, tapi berpikir tentang masa depan bangsa Indonesia. Itu yang kita garis bawahi. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ini menarik. Kata beliau, di balik klaim terhadap sejarah ini ada upaya serius, patut diduga ada upaya serius, pelan-pelan ingin menguasai Indonesia. Jadi Indonesia ini ingin dijajah, ingin dikuasai oleh klan tertentu melalui klaim-klaim keagamaan. Loh, apa bisa itu dilakukan? Bisa. Karena memanfaatkan kelompok agama mayoritas yang ada di Indonesia, yakni NU. Kan hari ini yang mempercayai Ba'alwi itu sebagai cucu Nabi, itu kan orang-orang Nahdliyin. Kalau organisasi yang lainnya seperti Muhammadiyah misalnya, Al-Irsyad misalnya, kemudian Persis, mereka nggak ada yang menganggap Ba'alwi ini sebagai keturunan Nabi. Mereka anggap Ba'alwi ini sama, ya umat Nabi juga sama saja. Nah, hanya di NU terbangunnya klaim, bahkan indoktrinasi bahwasanya Ba'alwi ini sebagai keturunan Nabi. Dan sayangnya sekali, dalam tradisi-tradisi pesantren kemudian para santri dikondisikan untuk menghormati Ba'alwi ini secara lebih. Bahkan lebih menghormati Ba'alwi daripada menghormati kiainya yang telah mengajarkan ilmu. Ada beberapa tradisi pesantren yang sedemikian rupa.
Walaupun alhamdulillah sebagian besar pesantren sudah sadar hari ini kan begitu. Artinya apa yang selama ini dijadikan sebagai sebuah tradisi itu mesti dikoreksi ulang. Nah hari ini bisa apa yang dikatakan Ibu Irma ini betul. Ini bisa terjadi penguasaan secara pelan-pelan terhadap bangsa Indonesia oleh klan tertentu. Karena memanfaatkan kepercayaan masyarakat Indonesia. Di mana sebagian besar masyarakat kita ini kan awam. Masih gampang betul diindoktrinasi. Apalagi indoktrinasi ini dibangun berdasarkan klaim cucu Nabi. Seakan-akan kalau ngebentur cucu-cucu Nabi ini ngelawan Nabi gitu. Nah inilah kemudian mengapa muncul Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Gus Abbas Buntet dan para kiai para ulama yang lainnya. Negara harus dukung ini. Karena memang akar masalahnya itu adalah keyakinan terhadap cucu Nabi. Dan Kiai Imad itu motong akarnya betul. Jadi masalahnya itu bukan sekedar di permukaan ada klaim sejarah misalnya kan, ada klaim terhadap bangsa Indonesia dan lain sebagainya, tak sekedar itu. Kalau cuman itu susah kita mematahkannya. Tapi yang dipatahkan oleh Kiai Imad ini adalah keyakinan mereka bahwasanya mereka cucu Nabi. Dan keyakinan sebagian masyarakat Islam di Indonesia ini, masyarakat Muslim di Indonesia yang menganggap mereka sebagai cucu Nabi. Dan apa yang dilakukan Kiai Imad itu ilmiah. Bil hujjati wad dalil, dengan hujah dan dalilnya. Ada hujahnya, ada dalilnya. Dan sampai hari ini tesis Kiai Imad itu valid dan belum terbantah sama sekali, belum terbantah. Berdasarkan kitab nasab, ini biar para politisi juga tahu lah ya. Biar para yang nggak sempat ngaji kitab katakanlah juga tahu. Berdasarkan kitab nasab itu nggak ada catatannya. Jadi Bani Ba'alwi ini baru dicantolkan sebagai keturunan Nabi itu pada akhir abad ke-9 Hijriyah. Jadi ada masa 5 abad lamanya nggak ada catatan sama sekali, tiba-tiba kemudian diklaim. Saya selalu mengambil perumpamaan begini. Di abad 21 ada seorang orang besar namanya Presiden Soekarno sebagai bapak proklamator, the founding fathers Republik Indonesia ini. Dan di abad ini kita mengenal nama putra-putrinya, Megawati Soekarno Putri, Sukmawati, Rahmawati, Guruh, Guntur. Tiba-tiba 5 abad setelah abad 21, anggap aja abad 26, tahun 2624 kemudian barangkali. Di tahun 2624 kemudian ada sebuah klan, sebuah kelompok keluarga mengklaim moyang mereka adalah anak Soekarno juga. Namanya Suparman Soekarno Putra. Nah ini saya ambil perumpamaan begitu. Klaim sepihak. Jadi Suparman ini dicangkokkan kepada keturunan Soekarno. Dan kemudian orang mempertanyakan, mana catatan sejarahnya? Mana konfirmasinya? Mana catatan keluarganya? Nggak ada semua. Nah itulah perumpamaan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Makanya Kiai Imad itu pahlawan. Pahlawan buat bangsa Indonesia sebetulnya. Ini apalagi jelang 17 Agustus. Di momentum menjelang 17 Agustus tahun 2024 ini, kita harus betul-betul menganggap ini kasih sayang Allah untuk bangsa Indonesia. Mengutus Kiai Imad dan para kiai-kiai kita yang hebat-hebat begitu, yang menyadarkan umat, ternyata ini klan cuman ngaku-ngaku cucu Nabi, padahal bukan. Itu baru dari kitab nasab loh, dan kitab sejarah, dari tarikh. Belum lagi dari aspek saintifik. Yakni tes DNA. Tes DNA itu ilmu Allah. Siapa yang berani mengharam-haramkan ilmu Allah? Tes DNA itu ilmiah. Mengapa kemudian ada forensik di kepolisian misalnya? Itu kan ilmiah semua. Mengapa kemudian ada tes golongan darah? Itu kan ilmiah semua. Siapa yang mau mengharamkan ilmu pengetahuan? Dan berdasarkan tes DNA, ternyata klan Ba'alwi, leluhur mereka itu bukan J1. Kalau J1 itu keturunan Nabi Ibrahim, termasuk sampai kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata DNA leluhur mereka itu G asal usulnya. G itu keturunan Nabi Ibrahim pun bukan. Itulah mengapa Bani Ba'alwi hari ini mengharam-haramkan tes DNA. Ngamuk-ngamuk. Padahal mereka memang terbukti G. Terus apa dengan kebodohan kita? Lantas kemudian kita menganggap mereka sebagai cucu Nabi begitu saja.
Jadi hari ini memang betul apa yang dikatakan Ibu Irma Suryani. Patut diduga ada upaya ingin menguasai Indonesia pelan-pelan melalui klaim keagamaan, melalui indoktrinasi mereka sebagai cucu Nabi. Dan alhamdulillahnya itu semua digagalkan oleh seorang peneliti, ulama muda kita, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Ya, kalau saya ngomong begini nggak apa-apalah. Saya bukan Kiai Imatnya soalnya. Tapi yang jelas saya nangkapnya ke arah sana. Makanya Kiai Imat ini harus kita jaga. Kemanapun beliau safari dakwah harus kita kawal. Harus kita jaga beliau. Karena beliau mencerahkan dan menyelamatkan bangsa Indonesia. Terutama yang wajib menjaganya bukan Laskar Sabilillah. Semua segenap komponen bangsa Indonesia. Aparat TNI dan aparat kepolisian mesti menjaga. Ini aset bangsa loh. Kiai Imat ini aset bangsa. Harus dijaga. Negara harus mengawalnya, TNI Polri. Karena beliau ini menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Menyelamatkan bangsa Indonesia dari klaim-klaim orang-orang yang menggunakan nasab untuk menguasai bangsa ini. Ini pahlawan kita. Belum lagi kalau kita nisbatkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di setiap 100 tahun. Jadi setiap 1 abad sekali itu man yujaddidu laha dinaha, orang yang akan menjadi mujaddid, orang yang akan memperbaharui, memperbaiki agamanya. Nah, hari ini persoalan mendasar suatu bangsa atau persoalan mendasar umat Islam di dunia adalah klaim cucu Nabi, terutama di Indonesia. Maka mujaddidnya adalah orang yang membongkar ini semua. Masalah kita di masa lalu misalnya pendidikan, maka muncullah seorang mujaddid, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah, Perserikatan Muhammadiyah dengan konsep al-ma'unnya, mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan anak bangsa. Itu mujaddid Kiai Haji Ahmad Dahlan karena sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari yang dengan pesantrennya, yang hari ini pesantren NU sudah mencapai 25.000 dan Indonesia menjadi kiblat kitab kuning di seluruh dunia internasional, itu kiblatnya Indonesia. Beliau mujaddid. Dengan adanya jasa Kiai Haji Hasyim As'ari, umat Islam di Indonesia tercerdaskan, mengenal pondok pesantren, pendidikan, dan kemudian bisa menjaga, melestarikan dan menjaga literasi kitab kuning. Ini keren banget loh. Negara-negara lain belum tentu bisa seperti Indonesia ini. Makanya saya menganggap Kiai Haji Hasyim As'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah mujaddid di zamannya. Dan hari ini kita juga membutuhkan mujaddid. Jadi ini aset buat bangsa Indonesia. Jadi saya menganggap Kiai Haji Imaduddin Utsman dan Al-Bantani adalah aset buat bangsa Indonesia. Dan beliau memang harus dikawal. Dan buat poro-poro masayikh, kiai-kiai sepuh, tolong juga dinasihati terus Kiai Imatnya karena beliau masih muda. Kita masih butuh nasihat orang-orang tua kita yang ada di PBNU, yang ada di Muhammadiyah, termasuk juga kiai-kiai yang hari ini sangat banyak yang dia itu NU tapi tidak masuk struktur NU. Kan banyak sekali tuh. Di Indonesia ini banyak sekali kiai-kiai pesantren yang nggak jadi pengurus apa-apa di NU, tapi luar biasa keilmuannya. Kami minta nasihatnya agar perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah ini ada di jalan yang benar, nggak kebablasan. Tetap butuh nasihat sebetulnya. Apalagi ulama-ulama kami masih muda-muda. Gus Abbas Buntet, walaupun darah NU-nya jelas, darah perjuangannya juga jelas, masih muda. Kiai Imat juga masih muda. Makanya buat yang sepuh-sepuh, Mbah Yai Mustafa Bisri nasihati kami, Mbah Yai Halwani nasihati kami, Mbah Yai Marzuki Mustamar, Abuya Muhtadi Dimyati, termasuk juga Abuya Sar'i sebagainya, orang-orang tua kami lah, Desa Antero Nusantara ini, nasihati kami, kasih masukan. Kami sebagai anak-anak sanggup, tapi kami akan terus berjuang di jalan yang benar ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dari pernyataan Ibu Irma Suryani ini ada yang menarik. Beliau mengatakan begini, ustadz-ustadz dari Arab itu juga tidak semuanya jelek. Banyak juga ustadz-ustadz yang keturunan Arab ini orangnya baik. Betul-betul mengedepankan syiar. Nah ini keren ini. Di satu sisi Ibu Irma Suryani ini tetap menjaga husnuzonnya. Tetap menjaga husnuzon.
Beliau tidak mau kemudian hantam kromo, tidak mau menghakimi semuanya. Itu hebat. Ini wakil rakyat sesungguhnya. Ibu ini sholihah. Nah kemudian yang berikutnya, beliau tapi tidak menyebut Habib, tapi Ustadz. Nah kan ini keren. Ini keren sebetulnya. Yuk mulai sekarang lah. Buat orang-orang alim di klan Ba'alwi, kita samain aja lah. Sebut Gus, sebut Kiai, sebut Ustadz. Biar tidak ada pengkastaan di dalam Islam ini. Tidak ada pengkastaan gitu. Ya mereka misalnya kita panggil Kiai Rizik Syihab, kalau dia Kiai. Misalnya Gus Bahar Semit misalnya. Kita panggil gitu aja biar tidak ada pengkastaan. Ini saya cocok betul ini. Saya kok hari ini dapat inspirasi yang sangat banyak dari Ibu Irma Suryani. Salah satunya tadi, kita nggak perlu lagi manggil-manggil mereka itu sebagai Habib, karena Habib sudah diidentifikasikan sebagai keturunan Nabi soalnya. Jadi kalau kita masih manggil Habib, berarti kita nganggap mereka keturunan Nabi. Padahal mereka bukan keturunan Nabi. Panggil aja sekarang Kiai, Ustadz, kan begitu. Ajengan, guru, tuan guru, muallim. Silahkan mau panggil apa. Karena memang sebetulnya jangan juga kita menjadi rasis, benci kepada klan tertentu, tidak juga. Selama alim, mereka soleh, mereka baik, ya saudara kita. Satu, saudara kita sebagai sesama muslim. Yang kedua, saudara kita sebagai bangsa Indonesia. Baik, mudah-mudahan itu dulu inspirasi kita pada kesempatan kali ini. Ambil hikmahnya, ambil pelajaran terbaiknya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia.